Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudari, kaum muslimin muslimah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menggenggam seluruh rahasia kehidupan kita. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan sumber-sumber hikmah kepada hati-hati orang yang benar dan beriman. Dengan hikmah itu Tuhan memuliakan pendengaran para pencinta dan perindu sehingga mereka dapat mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan cahaya bagi orang-orang yang mengembara keharibaannya sehingga mereka pun dapat melihat. Saudara-saudari, muslimin muslimah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur dari orang-orang yang menyadari dan mengakui anugerah pemberiannya. Mari kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang ada di semua amal perbuatan kita, dan mari kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menjadi asal dari segala sesuatu. Seterusnya kita pohonkan selawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang mulia, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, keturunannya, dan juga kepada semua orang yang mencintainya dengan melaksanakan kewajiban, mengagungkan kedudukannya, dan memuliakan derajatnya. Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua kita haturkan ribuan salam, salam sejahtera, dan kita bersyukur di atas semuanya itu. Saudara-saudari,
muslimin muslimah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang sedang kita rasakan suasananya hari ini dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata kuraba, yaqrabu, kurbanan, yang berarti mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah agama berarti menyembelih hewan kurban pada hari nahar dan hari tasyrik dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kurban hanya dimaknai penyembelihan hewan kurban saja. Jika memang demikian, maka yang beruntung hanya orang-orang yang mampu membeli hewan kurban, sedangkan orang yang miskin yang tidak mampu maka tentu tidak bisa melaksanakan ibadah kurban. Padahal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan darah dan daging kurban, melainkan ketakwaan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah yang ke-22, surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ibadah kurban dengan cara menyembelih binatang ternak, misalnya kambing, lembu, onta, atau dengan harta benda yang lain, ini adalah simbolisasi dan mengandung pesan moral secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta manusia, yang kebanyakan bermental hewan, bermental rendah, yakni berjiwa binatang atau bahini. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 179 menerangkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang artinya, sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari, jiwa binatang ternak itu adalah orientasi hidup yang tujuannya hanya mengejar kenikmatan badani seperti makan, minum, kawin, beranak, hura-hura. Itulah tujuan kebanyakan manusia dalam kehidupan yang harus disembelih. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa manusia itu mempunyai beberapa karakter
antara lain yaitu memiliki karakter al-bahimiyah, yaitu sifat hewani yang apabila telah menguasai dirinya, ia akan rakus, tomak, suka mencuri, korupsi, makan berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan, dan bersetubuh berlebih-lebihan, serta berzina, egois, dan mau menang sendiri. Itulah kalau sifat hewani, sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita yang tidak kita sembelih. Saudara-saudaraku sekalian, jika sifat-sifat hewani dalam diri manusia tidak dihilangkan dan dibersihkan, yang disimbolkan dengan binatang ternak yang dijadikan kurban, maka jiwa hewani tersebut yang akan menghalangi kita untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam ayat yang lainnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih 4 ekor burung, 4 ekor unggas, sebagaimana diterangkan dalam surah yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 200, yang artinya, dan ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Lalu Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincang-cincanglah semuanya olehnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, muslimin muslimah rahimakumullah, Maulana Jalaluddin Rumi dalam Maknani menafsirkan 4 ekor burung yang disembelih itu adalah, yang dicincang-cincang itu adalah Nabi Ibrahim, 4 ekor unggas, 4 ekor burung yang dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut adalah 4 ekor unggas yang ada di dalam diri kita. Menurut Maulana Jalaluddin Rumi, kita hanya bisa kembali hidup sebagai manusia ketika kita berani menyembelih keempat sifat unggas ini di dalam diri kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencincang-cincangnya. Tentang bebek, Maulana Jalaluddin Rumi menerangkan bebek itu adalah rakus, tomak, halobah, karena paruhnya selalu ditanam, mengeruk apa saja yang terbenam, basah atau kering. Tenggorokannya tak pernah santai, sesaat pun ia tak mendengar firman Tuhan. Selain makan, minumlah seperti penjara, perampok, maling yang merangsak rumah-rumah dan memenuhi kantongnya dengan cepat. Ia masukkan dengan cepat ke dalam kantongnya barang-barang ini, barang-barang apa saja, baik dan buruk, permata atau kacang, tiada beda. Kita akan masukkan, jejakkan ke kantong basah ataupun kering, khawatir ada pesaing yang akan merebutnya. Waktu mendesak, kesempatan sempit, ia ketakutan, dengan segera di bawah tangannya ia tumbuhkan apapun yang dia dapat. Baru terpilih satu periode, sudah ketakutan bagaimana untuk mencapai periode yang kedua. Saudara-saudaraku sekalian, ini sifat rakus. Saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu, saudara dan saudari,
bagi yang mampu ataupun yang tidak mampu menyembelih hewan kurban, mari juga kita memperhatikan dalam diri kita. Ternyata dalam diri dan jiwa kita ada kebun binatang yang besar yang isinya penuh dengan aneka hewan. Dengan mengalahkan dan menyembelih sifat-sifat binatang yang ada di dalam jiwa kita, sehingga semua sifat binatang dalam diri kita sudah hilang, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hakikat korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari, muslimin muslimah rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada dua hikmah yang dapat kita ambil dalam ibadah kurban. Yang pertama, hikmah vertikal dan hikmah horizontal. Hikmah vertikal karena ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal dengan lantaran menyembelih hewan kurban, dagingnya dapat dinikmati oleh orang-orang yang memerlukan, dan dari sinilah akan terbentuk solidaritas dan kebersamaan dan kesetiakawanan sosial. Hikmah yang kedua, hikmah sosial, moral, dan spiritual. Hikmah sosial karena ibadah kurban berdampak strategis bagi ikhtiar membangun kebersamaan dan pemerataan dalam masyarakat. Misalnya, ada dalam masyarakat kita yang belum tentu dapat makan daging sekali dalam setahun, maka ibadah kurban dapat dijadikan sarana membangun kebersamaan dan keharmonisan hubungan antara yang punya dengan yang kurang mampu. Adapun hikmah sosial karena perintah berkorban mengingatkan bahwa pada hakikatnya kekayaan itu hanyalah titipan Allah. Mobil Anda, rumah Anda, tanah Anda, simpanan Anda, sadar itu adalah titipan Allah. Allah akan melihat kemana kamu keluarkan, dari mana kamu dapatkan, akan diminta pertanggungan jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini seharusnya manusia menyadari bahwa pada harta yang dimilikinya ada hak orang yang harus ditunaikan dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya, termasuk ibadah kurban. Hikmah spiritual dimaksudkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepada sesama manusia, bukan sesama orang Islam saja. Hablum minan nas. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hubungan dengan kehidupan kita sekarang, ibadah kurban mengandung beberapa pesan moral. Perhatikan ini. Yang pertama, para pemimpin yang seharusnya lebih dahulu mengambil pelajaran, menerapkannya, mengimplementasikannya nilai-nilai kurban, bukan hanya dengan menyembelih hewan kurban, tetapi juga dengan menyembelih, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Ibadah kurban mengingatkan kepada elit pemerintahan, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, pemimpin ormas sampai pemimpin-pemimpin partai politik, bahwa dengan siap menyembelih dan menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada, insya Allah mereka akan bermartabat di hadapan Allah kelak dan terhormat di mata manusia di dunia ini. Kehidupan kepada para pengusaha dan pedagang, berkorbanlah dengan menyembelih, menghilangkan sifat-sifat curang dan tidak jujur, menipu dan memperdaya pembeli. Jadilah pedagang dan pengusaha yang jujur, tidak berlaku zalim, memakan riba yang berlebih-lebihan, mencekik leher si penghutang. Sebab perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat berat balasan azabnya
baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadilah pedagang dan pengusaha yang dapat menjadi tiang tegaknya ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, kepada aparat penegak hukum, berkorbanlah dengan menyembelih, menghilangkan cara-cara memperjualbelikan hukum. Hindari mafia peradilan dan mafia kasus. Jauhkan dan buang sifat-sifat perilaku menyuap dan disuap. Junjung tinggi keadilan. Jadikan hukum positif dan hukum normatif sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum. Asahlah terus keseluruhan hati nurani kita. Keempat, kepada para dosen, kepada para guru, para ustaz, termasuk saya, para alim ulama, ya pendidik lainnya, mari kita berkorban. Korbankan dengan kesungguhan dalam melahirkan generasi berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, serta melahirkan generasi yang melambangkan integritas antara kecerdasan akal, pikiran, dan kesadaran qalbu, intelektual quotient dan emotional quotient, antara kecerdasan akal, akhlak mulia, antara filsafat dan tasawuf. Yang kelima, kepada para orang tua dan anak-anak, jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar radhiyallahu anha, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai suri teladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling dicintainya. Di mana anak sematawayang Ismail alaihissalam yang dia rindukan bertahun-tahun kehadirannya, dia korbankan karena kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, warisi anak-anak kita pendidikan yang benar agar mereka berilmu pengetahuan, memiliki ilmu yang bermanfaat dan berakal, bermoral, serta menjalin pergaulan yang terbaik. Ajari mereka betapa tinggi nilai kualitas sebagai manusia yang penebar cinta, damai, harmoni, dan kasih sayang, serta saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, kepada para kita semua muslimin muslimah, korbankan manisnya hartamu yang merupakan amanah dan titipan dari Allah. Jangan pelit, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan hanya menjadi manusia peminta-minta saja. Tingkatkan juga harga diri kita untuk menjadi insan yang siap meminta dan siap memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi pelajaran bagi kita dan dapat kita amalkan dalam sisa-sisa kehidupan yang ada ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba yang bertakwa bukan sekarang di dalam masjid, tapi setelah kita keluar dari masjid nanti. Allah ingin minta bukti, mana ucapan salatmu, mana ucapan salammu, mana janji-janji zikirmu, doa-doamu.
Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, saya menasihati diri saya, saudara-saudaraku, dengan penuh cinta dan kasih sayang, mari segera kita sadari, kita implementasikan apa yang kita ucapkan di dalam sholat, yang kita dalam zikir, dalam baca Quran, dibuktikan di dalam akhlak perilaku kita sehari-hari. Kita malu melihat keadaan kita lupa begitu di jalan raya, akhlak kita sudah ketinggalan. Ya. Kita tidak mengikuti peraturan lalu lintas, pelotot-pelotot, tidak mengikuti peraturan, tidak ada hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan. Allah, Rasulullah malu, Rasulullah kecewa. Di satu sisi kita mengharapkan syafaat baginda dengan selawat, tapi akhlak perilaku kita, mari kita ciptakan perdamaian, keharmonisan, kasih sayang, penebar cinta dan kasih sayang. Jangan gara-gara berpolitik saling menghujat, saling mencaci maki. Ingat, yang kita hujat, yang kita caci maki itu juga milik Allah, itu juga ciptaan Allah. Dosa kita kepada Allah, kita memohon ampun, taubatan nasuha. Tapi dosa kita memfitnah, menghujat orang, mencaci orang, memponis orang. Kalau itu benar, itu juga dosa membuka air. Kalau tidak benar, berlipat-lipat ganda azabnya. Bukan di akhirat saja, dia akan kita terima di dunia ini karma terhadap anak cucu generasi kita. Oleh sebab itu, bersempena Idul Adha, mari kita rubah minda kita. Mari kita ciptakan salam Islam, itu damai, cinta kasih, kepanjangan Tuhan, Rahman dan Rahim. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kesan yang indah dan timbul kesadaran kalbu kita dan kecerdasan akal kita. Kita harus kritis di dalam menerima dogma dan doktrin. Allah akan bertanya, afala ta'qilun? Mengapa kau tidak gunakan akal? Afala yatafakkarun? Mengapa kau tidak berpikir? Afala yatazakkarun? Mengapa kau tidak mengambil pelajaran? Mari kita manfaatkan apa yang dalam surat Al-A'raf ayat 179 tadi. Gunakan kalbu kita dengan penuh kesadaran, gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, agar kita mampu menjadi manusia insan kamil, insan yang benar-benar insan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, bukan ke surga, tapi kalau bisa kita kembali kepada Allah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat merayakan Idul Kurban, selamat menunaikan ibadah kurban, dan semoga Allah memberkati diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita, dan negeri kita diturunkan rahmat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, di Idul Adha ini ya Allah, kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami juga menghanturkan doa kepada saudara-saudari kami yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Lindungi mereka ya Allah, beri mereka kemudahan, beri mereka kesehatan zahir dan batin, dan kembali ke tanah air dengan selamat sejahtera, mendapat ganjaran haji yang mabrur dan mabrurah. Dan bagi kami yang berada di tanah air yang melaksanakan ibadah kurban, semoga kau terima ibadah kurban kami ya Allah, dan kami termasuk hamba-hambamu yang di dalam firman-Mu di dalam surat Al-Kautsar. Kami termasuk orang-orang yang berkorban. Ya Allah, bagi kami yang tidak menyembelih hewan korban, kami tolong kami ya Allah, isi khutbah tadi, semoga kami dapat menyembelih, mengorbankan sifat-sifat yang tidak baik di dalam jiwa-jiwa kami. Jadikan kami kelak ya Allah kembali kepadamu, qalbun salim, membawa jiwa yang suci dan bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Selamat Idul Adha.
mencintai, mengasihi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.